50 bagi kilo bagi 18 kilo bagi 2 3 bagi 18 50 bagi 18. Sob, 3 ayat dulu. Ibu 3 ayat dulu. Dari sini aja. 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 terus ke sana. Terus kapain tadi ya? Ibu pahami ayat tersebut, nanti ibu terangkan. mana dari sini ke belakang ya sini belakang Pahami ayat yang ibu baca dan nanti oleh ibu diterangkan apa isi dan maknanya. Karena tugas dari saya 1 sampai 5 ibu ya. Bu tenang saja, Bu. Tenang. Kalau bilang aduh. 1 sampai 3 siapa? 4 sampai 5. Dari sini aja, ke sini Bu. Lewat. dari ini Silakan. gitu 1 sampai 3. Ibu mau 1. Saya 1 sampai 3, 3. 4 sampai 6, 7 sampai 10, 11 sampai ya salah dengar. oh kan itu ya mah Apa ntar ibu? Rasa kan dia? Apa ibu nanti? Jadi, anu terakhir. yang terakhir nak Ayat 1 sampai 50. berarti aku 47 dari 4 ya ini yang terakhir sampai pada 9 bolehnya 40 43 berarti 40 sampai 43 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50 ayat. Ini 2 ayat. Para ranjang benar. saya sampai 42 Pasien Marco 10 sampai menit. 45 Sudah siap Bu ya? Saya sebutkan nomor ayat yang merasa menerangkan ayat tersebut, angka tersebut, jelaskan Ibu ya. Contoh 1, coba terangkan Ibu yang menghafal ayat 38. Yang merasa 38 siapa? Sopo. memahami juga belum Saya bacakan dulu ayatnya ya Bu ya. Ayat 38. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Silakan Bu. artinya apa? Terangkan aja. Kalau yang saya pahami tadi Allah itu memerintahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi. Buta ayat berapa tadi? 38, Bukan, dari mulai 37, 38. ya, so. 37, 38, 39 ya? Ya. Ya Bu, mana? Ya, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi karena karena Adam telah melanggar larangan yang karena Adam telah
melanggar perintah Allah untuk mendekati tiga tujuh Ya. 38 ya kan 37 37, 38, 39. ya 37-nya kan Allah tuh menerima taubatnya Nabi Adam. Tetapi Allah memberikan konsekuensi kepada Nabi Adam berupa hukuman untuk turun ke bumi. Namun Allah memberikan berita gembira kepada Adam. Lupa banget. Berita gembiranya apa? Ya, Berita gembira yang diterima oleh Nabi Adam. jadi Allah memberitahukan kepada Nabi Adam jangan bersedih karena boleh ya Pak? Jangan bersedih. Kesimpulannya ayat 37, 38, 39 apa? Kesimpulannya. Allah Satu. itu Maha penerima taubat. 2, Allah Maha pemurah. 3. Maha Itu masuk. 3 2 aja. Oh ya, itu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemurah. Ketiga, di ayat tersebut dikisahkan sepotong daripada ayat tersebut mengisahkan soal kisah Nabi Adam ketika di dalam surga. Ayat 7 siapa? Ayat 7 Baji mangga. Ayat 7 berarti Baji mulai ayat berapa? Mangga. Ayat 7 yang menerangkan tentang Allah sudah menguji orang-orang yang kafir, menguji penglihatannya, pendengarannya, dan mereka berkata bahwa mereka itu beriman, padahal tidak, dan mereka orang-orang yang mendustai berbohong kepada Allah, membohongi diri sendiri. Kesimpulannya ya begitu. Allah akan memberikan azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Ibu itu menerangkan masih sesuai dengan terjemah gitu ya. Nah, kesimpulannya apa Bu? Itu merupakan ciri orang-orang Munafik. orang-orang kafir. Orang-orang Ya. Jadi Ibu menerangkan ayat 7 sampai ayat 9 itu menerangkan bahwa ayat tersebut adalah ciri orang-orang kafir. Silakan 13. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 13 sampai 15 itu berisi tentang orang-orang kafir yang tidak mau disuruh beriman, dan apabila mereka disuruh beriman oleh orang-orang Islam, mereka malah mengatakan bahwa orang Islam itu adalah orang-orang yang bodoh. Salah mereka mengolok-olokkan dengan pura-pura mengaku sudah beriman, padahal di belakang mereka masih tetap menyembah pemimpin mereka. Udah, kesimpulannya ayat tersebut menerangkan penjelasan dengan orang-orang kafir. orang-orang Ciri-ciri orang kafir dan munafik. ciri-ciri orang Munafik. ayat 13, 14, 15 yang diterangkan oleh Ibu tadi merupakan ciri orang-orang munafik. Salah satunya apa tadi? Jika bertemu dengan orang yang beriman, mengatakan dia beriman. Tapi kalau kembali kepada golongannya, dia belum. Ciri orang munafik. Sedikitnya ada gambaran cerita mengenai ciri munafik ada di ayat ini. Silakan Bu, ayat 50. Waduh. Siapa kita tacan beres macana Pak?
50 nembe oge 48 abi teh maca teh Pak. Kalau gitu. Kela. Belum siap Bu, belum? Belum Pak, oke. Silakan ayat 32. Mangga, Bu Haji. 32 sampai berapa, Bu Haji? 31, 32, 30. Mohon, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat. Menurut kandungan surat Al-Baqarah ayat 31, 32, 33. Tapi meninjau dulu ayat yang 30-nya Pak, Allah akan menciptakan manusia di surga yang pertama ada menyambung dari sana. Tetapi para malaikat itu kan profesi istilahnya untuk apa menciptakan makhluk, sedangkan kami juga makhluk yang paling taat kata malaikat. Tetapi Allah itu kan maha tahu, ya, yang maha segalanya. Lalu diciptakanlah manusia yang bernama Adam dan Nabi kandungan ayat 31 itu. Wajib nomor 10. Beda. Allah mengajarkan kepada Allah memberikan kelebihan kepada manusia yang bernama Nabi Adam itu, yaitu yang tidak diberikan kepada para makhluk yang bernama malaikat, yaitu akal dan nafsu. Sedangkan makhluk yang bernama malaikat sama Allah cuma diberikan ketaatan, diberikan nafsu dan akal. Sedangkan yang manusia yang bernama Adam sama Allah diberikan kelebihan, yaitu yaitu akal dan nafsu. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua benda-benda yang ada di surga pada waktu itu, dan para malaikat waktu itu pesimis lah, istilahnya pesimis, bahwa Adam tidak akan mampu untuk menangkap pelajaran yang diberikan oleh Allah. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya akal oleh Allah, waktu itu manusia yang bernama Adam itu dapat menemukan benda-benda, semua benda-benda yang ada di surga waktu itu, dan para malaikat merasa kagum dan mengucapkan subhanallah, Mengucapkan apa? mengucapkan subhanallah, bertasbih bahwa hanya Allah yang maha bijaksana, yang maha suci, yang maha segala-galanya. Tasbih malaikatnya subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul. Itu doa supaya ibu kita satu, itu kalau ibu memperbanyak doa tersebut, tasbih tersebut, satu akan diberikan ilmu yang tanpa ibu belajar. Dua, ibu akan bermanfaat terhadap ilmu yang sudah ibu yang ibu raih, ya. Itu insya Allah ilmu tersebut akan bermanfaat. Perbanyak itu tasbih malaikat. Subhanaka la ilaha illa Al-Baqarah ayat 30 ayat 32. Ya, di sana ada doanya. Doa tasbihnya malaikat, ya. Itu ada, ibu lihat ayat 32 lah, ayat 32. Silakan yang 45, ayat 45. Siapa? Oh, ayat 45 sampai 43 sampai 45. Mohon, mangga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, bahwasanya kita manusia diperintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, karena itu sebagai rukun untuk manusia yang beriman. Dan untuk ayat yang ke-44, yaitu dengan asbabun nuzulnya, bahwa ayat ini turunnya berkenaan dengan orang-orang Yahudi Madinah yang suka memerintah tapi dia sendiri tidak melakukannya,
untuk ayat yang ke-45 itu jadikanlah sabar, sholat itu sebagai penolong karena sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang-orang yang khusyuk yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. dengan sungguh-sungguh. Pengertian orang khusyuk itu apa? Tadi ada apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu khusyuk. Pengertian khusyuk itu orang yang meyakini bahwa ayat ke-46 ya. Ayat yang selanjutnya itu. Ya, alladzina itu. Ayat berapa ya? Yang ke-46 berarti. Alladzina yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, akan bertemu dengan Allah. Kalau melaksanakan sholat ada perasaan seperti itu, insya Allah itu akan terbawa khusyuk. Tapi sehusu-husunya orang yang sholat bukan berarti hilang ingatan. Sampai ke kuping. Apa dalilnya? Rasul sedang sholat, tiba-tiba terdengar suara bayi yang menangis. Apa Rasul? Rasul mempercepat gerakannya. Berarti apa? Rasul sholat, tetapi tetap telingannya bukan sholat langsung torek mendadak, tidak. Ya, seperti itu. Berbahagialah bagi orang yang tidak dites hari ini. Karena waktu udah jam 11 ya. Mau bilang doa ibu mungkin lebih kuat ya. Tapi ya berkatnya masih makin lama apa? Banyak Itu kan resiko. Bu, untuk mencapai pemahaman supaya dalam menerangkan tersebut tidak keluar daripada apa yang kita baca. Ya, salah satu kuncinya adalah muhafadhah. Ini judul sekarang muhafadhah. Nih, muhafadhah. Inilah kunci supaya kalau kita membaca atau memahami daripada satu ayat atau satu hadis, insya Allah tidak akan keluar daripada apa yang kita baca, yang kita pahami, asal ibu laksanakan ya yang namanya muhafadzah. Ibu dalam penyampaian ngawur kaditu kadir ya, tidak jadi masalah. Tetapi tetap konsentrasi terhadap muhafadzah ini. Jadi apa muhafadzah itu? Memelihara dengan cara menghafalnya ayat tersebut. Memelihara dengan cara menghafal ayat tersebut. Itu namanya muhafadzah. Menghafal ayat tersebut. Dengan menghafal ayat tersebut. Ibu kebagian 31 sampai 34 atau 33. Langkah pertama yang paling utama, hafalkan dulu itu ayat. Walaupun ibu ngawur ke sana kemari, tetapi kalau ayatnya sudah hafal, insya Allah ya akan bisa meniru istrinya penyampaian tersebut, kalimat demi kalimat disampaikan. Ketika ngawur ke sana kemari, ibu bisa menyampaikan kembali sambungannya daripada ayat tersebut. Jadi kembali kepada judul. Itu dengan sebab tugas dari tugas sebetulnya sudah sifatnya akhirat. Tadi yang ditugaskan tadi hafalkan ayatnya, nanti diterangkan ya. Hafalkan kecuali yang ayat 1 tadi berbahagia ya. Alif lam mim apa diterangkan? Itu alif lam mimnya
Ibu pahami ayat 1 sampai 3, yang 4 sampai 5, apa gimana dan sebagainya. Ya, dan menghafalnya 1 sampai 50. Nanti giliran Bu. Ya. Jadi semester ini batasan 1 sampai 50. Pemahaman Ibu. Ya. Nanti giliran ayat yang 1 sampai 3 sudah beres nih, alhamdulillah. Mungkin nanti pas kebagian 7, 9. Lama kelamaan pas 50 ayatnya Ibu sudah memahami. Masing-masing 50 ayat sudah memahami. Ya, saya tidak akan mengetes Bu. Sian ke hati. Kalau kesimpulan dari 1 sampai 50. Iya bisa nanti. Itu bisa Ibu nyimpulkan kalau ayatnya sudah hafal. Ya, kalau ayat sudah hafal Bu. Kisah malaikat dengan Nabi Adam. Ibu sudah tahu di ayatnya. Wa id qala Ibrahim sebagainya. Wa id qala malaikat sebagainya. Kisah apa lagi? Salat khusyuk ada yang membaca tadi. Ya, dan sebagainya. Wasta'inu bisabri dan sebagainya. Kalau sudah hafal ayatnya Ibu insyaallah. Ya. Nah, jadi itu 1 sampai 50 masing-masing insya Allah Ibu bisa memahami daripada ayat tersebut kalau Ibu menghafal. Saya tidak mewajibkan Ibu menghafal, tapi membaca terus berulang-ulang, Bu ya. Ini menghafal, ya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Walaupun terlambat, kalau waktu pulang yang tepat ya udah alhamdulillah. Bu ya, sudah ada apa yang saya sampaikan, ada manfaat berkahnya. Afalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengabu belajar Isya. Namanya Mas. Pulang udah jam 11.